Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam ibadah PKLU pada sore hari ini. Dan mari kita bersama-sama siapkan bacaan Alkitab dari Yesaya 38 ayatnya yang 15 sampai dan ayatnya 16 yang akan nanti kita baca. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kiranya ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 38 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian bunyinya. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah doa setulus hati. Doa itu adalah salah satu bentuk komunikasi vertikal antara umat ciptaan Allah dengan Allah sebagai Sang Penciptanya. Oleh sebab itu, kalau di dalam tema ini dikatakan doa setulus hati, ini artinya bentuk komunikasi yang dilakukan oleh umat kepada Tuhan itu adalah yang benar-benar keluar daripada hati nurani yang suci. Oleh sebab itu, setiap kita menyampaikan doa kepada Allah, maka kita harus menyampaikan dengan tulus hati. Kita harus menyampaikan yang suara kita itu, doa kita itu harus keluar dari hati nurani kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada ungkapan dari kitab Amsal, yaitu Amsal 17 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini artinya ada hubungan yang begitu erat sekali antara jasmani dan rohani kita. Oleh sebab itu, hati yang gembira itu bisa membuat jiwa kita itu semakin semangat. Karena itu sering dikatakan bahwa jiwa yang sehat akan membentuk raga yang kuat. Nah, kalau kita memikirkan hal-hal yang bersifat menggembirakan, yang bersifat menyenangkan, itu dengan sendirinya akan mencerminkan tentang sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Sukacita yang ada dalam kehidupan kita ini juga akan dapat terus memberikan, menumbuhkan kesehatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ada sebuah tulisan artikel yang mengatakan bahwa sesungguhnya itu ada yang dinamakan terapi tertawa.
Mengapa ada artikel yang semacam itu? Ini sebuah pertanyaan. Memang artikel itu akan memberikan satu jawaban bahwa itu dilakukan karena dengan tertawa maka sel-sel tubuh kita akan memberi respon yang positif sehingga memberi kesembuhan di dalam kehidupan kita, sehingga memberikan kesembuhan bagi jiwa raga kita. Oleh sebab itu, ungkapan daripada Amsal ini menyadarkan kita bahwa hubungan antara jasmani dan rohani itu memiliki satu kesatuan, memiliki hubungan yang sangat erat, yang sangat intim. Perasaan yang gembira itu sangat dapat memberikan menyembuhkan, dapat menyenangkan, dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupan seseorang, layaknya seperti obat yang dikatakan. Sehingga tidaklah heran jika bernyanyi, tertawa, juga diiringi dengan tepuk tangan. Jika kita berdoa, itu menjadi salah satu terapi untuk penyembuhan yang digunakan untuk memberi semangat perjuangan, semangat hidup ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami dalam kondisi sakit. Oleh sebab itu, setiap orang, Bapak Ibu, Oma Opa, dan juga termasuk saya itu pasti merindukan yang namanya kesehatan dan kesegaran secara fisik, di mana seluruh anggota tubuh yang dapat digunakan itu untuk bekerja ini karena kondisi kita yang sehat, karena kondisi kita yang memiliki yang semangat, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa bukan hanya dengan mengkonsumsi vitamin saja, bukan hanya olahraga saja dapat dikatakan dapat menjamin hidup kita sehat jasmani dan rohani, melainkan perlu menjaga keseimbangan hidup dari dalam dan juga dari luar. Yang dimaksudkan di sini adalah sehat jasmani, rohani, dan spiritual. Untuk apa? Agar kehidupan kita itu dapat kita rasakan damai sejahtera yang sungguh-sungguh keluar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di ayat 15 bacaan kita tadi dinyatakan kepada kita bahwa ketika Raja Hizkia itu menghadapi kenyataan yang menyakitkan, ia justru berserah penuh kepada Tuhan. Raja Hizkia jujur mengutarakan apa yang sesungguhnya ia rasakan di dalam kehidupannya. Namun dengan demikian, ia tetap percaya bahwa semua ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan dalam segala kehidupannya itu. Oleh sebab itu, berdasarkan keyakinan itu, barulah kemudian Raja Hizkia ini mengutarakan dengan jelas apa sesungguhnya yang ia harapkan dari Tuhan. Sesungguhnya yang dia harapkan dari Tuhan itu adalah pemulihan, kesehatan dari penyakit yang dia alami. Ada satu ungkapan atau lirik lagu, Bapak Ibu, yang katanya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika doa-doa Hezkia disampaikan kepada Allah, maka di ayat 5 itu memberikan penjelasan bahwa Hezkia itu sembuh. Allah memberikannya kesempatan hidup selama 15 tahun lagi. Setelah itu maut menjemputnya. Nah, keselamatan sesungguhnya itu telah diberikan Allah kepada Hezkia. Hal itulah yang membuat hati Hezkia itu menjadi semakin penuh kepastian di dalam hidupnya. Karena Allah yang menjadi penuntun hidupnya. Nah, di dalam masa-masa waktu yang diberikan Allah kepada Hezkia selama 15 tahun lamanya itu lagi, dan ia tidak menyia-nyiakan waktu yang itu. Dia dapat menggunakan waktu yang sangat indah itu, sehingga waktu yang diberi oleh Tuhan itu tidak disia-siakan, melainkan adalah waktu itu diberikan sebagai suatu kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir kehidupan melalui jalan kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidaklah lagi menjadi sebuah ketakutan, melainkan kepastian untuk mendapatkan motivasi hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dengan sukacita. Damai sejahtera jasmani dan rohani yang diharapkan oleh setiap umat tentunya mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah aspek mental, dan yang keempat adalah aspek spiritual. Aspek fisik itu adalah menyangkut tentang bagaimana caranya kita itu untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Aspek sosial adalah bagaimana kita dapat menyampaikan atau mengadakan hubungan atau komunikasi yang rukun satu dengan yang lain. Hubungan atau komunikasi yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Sedangkan aspek mental adalah menyangkut bagaimana kita memiliki hati dan pikiran kita itu yang positif, yang betul-betul membawa damai sejahtera. Bagaimana caranya kita memiliki hati dan juga pikiran kita itu yang tenang di dalam memikirkan hal-hal dan positif. Ketika kita sakit, jangan kita memikirkan hal-hal yang justru mengecewakan kehidupan kita, sehingga kita justru menambah beban dan juga sakit. Nah, sedangkan aspek spiritual itu menyangkut tentang bagaimana kita itu menjaga hubungan kita pribadi dengan Allah di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam meditasi, dan juga di dalam refleksi tentang karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ada keseimbangan. Jadi tidak berat sebelah, tetapi ada keseimbangan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa penting kita itu menjaga hidup tetap sehat dan damai sejahtera jasmani dan rohani. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat kita,
memperkuat dan juga meneguhkan diri di dalam menghadapi tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan ke depan, di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang kita hadapi setiap saat, terlebih-lebih lagi dalam masa-masa pandemik ini. Takut untuk keluar, takut terkena virus dan lain sebagainya. Karena ketakutan yang terjadi, maka itu bisa membuat imun kita menjadi turun, bahkan bisa jadi sakit. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Oleh sebab itu, pengharapan harus ditujukan kepada Tuhan di dalam doa, agar apapun yang ada pada kita, baik itu kesehatan maupun damai sejahtera, itu menjadi satu pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih-lebih lagi atau terlebih dasar dari segala hikmat pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan juga keseimbangan itu adalah dengan hidup berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan damai sejahtera jasmani dan rohani kita itu dimampukan untuk menjaga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah bergereja dan di tengah-tengah bermasyarakat. Karena itu, Tuhan pun berkehendak agar ada satu kesatuan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan, yaitu adanya kita itu harus saling menjaga, harus saling mengingatkan, saling tolong menolong satu dengan yang lain, harus saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita itu dapat hidup sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, sebagai tanda syukur, hendaklah kita juga mau melakukan tentang saran-saran atau mau kita melakukan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Juga kita mau mendengarkan tentang anjuran-anjuran pemerintah di dalam rangka untuk mendapatkan kesehatan bagi diri kita sendiri. Kita harus taat untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk justru kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Adalah menjaga kesehatan agar kita sehat jasmani dan rohani kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu, oma-oma yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami boleh mengikuti ibadah di KLU pada saat ini. Apa yang kami boleh dengar, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan agar kami tekun dan setia untuk melakukan firman Tuhan dan menjaga kekudusan iman kami dari berbagai kenajisan dunia, sehingga kami menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menjauhkan diri dari tindakan-tindakan kejahatan. Ajari kami untuk tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan menuntun kami untuk menaruh pikiran dan perasaan serta dapat menaikkan doa setulus hati di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dengan mulut, hati, dan roh jiwa kami.
Ampuni kami Tuhan, ketika kami sering kehilangan damai sejahtera, sering kami meninggikan hati dan sering kami sombong, karena ini semua adalah kelemahan dan ketidakmampuan kami. Ajari kami Tuhan untuk membangun keintiman dengan Tuhan dan memuji memuliakan Engkau dengan hati dan jiwa yang tulus. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan perintah-perintah-Mu dengan taat dan setia, serta selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, serangkaian syafaat ini kami berdoa bagi seluruh presbiter, semua pelkat dan juga panitia, tim kerja di dalam melaksanakan pelayanan dan di dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan. Biarlah oleh karena kebaikan Tuhan kami mampu melakukan itu. Kami berdoa bagi jemaat yang di dalam pergumulan, mereka yang sakit, yang berada di rumah, mereka yang sakit yang berada di rumah sakit, dan juga saudara-saudara kami yang terpapar lainnya yang sedang memasuki isolasi, baik itu isolasi di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Juga kami berdoa kepada kami sekalian dalam masa usia saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar memperoleh kesembuhan, sukacita dan kesehatan. Karena kami yakin semuanya itu akan bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, para pemimpin dari tingkat atas sampai dengan di desa. Berikan mereka hikmat dan kebijakan agar mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang adil di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, sehingga nilai-nilai damai sejahtera tetap terpelihara di dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, mereka yang naik pangkat, memasuki rumah baru. Biarlah Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka tetap mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupannya. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, yang mereka dalam menghadapi pelajaran secara daring di rumah masing-masing maupun secara tatap muka di sekolah. Berikan mereka ketekunan belajar, berikan mereka kecerdasan hingga dapat memahami, mengerti tentang materi-materi pelajaran yang diberikannya. Dan biarlah kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati semuanya itu, sehingga semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan beritakanlah firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 baitnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.